Oke, masa kecil Umi sangat membahagiakan. Umi dilahirkan di sebuah desa terpencil, salah satu pulau di lingkaran Pulau Belitung. Ada di bagian selatan Pulau Belitung, namanya Pulau Seriu. Penduduknya sedikit, mungkin sekitar 200 kepala keluarga. Umi dilahirkan dari kedua orang tua yang luar biasa. Kedua orang tua Umi adalah guru SD. Ketika waktu SD, Umi hanya punya teman satu kelas 9 orang. Teman-teman Umi itu luar biasa, Kak. Luar biasa. Maksudnya dengan segala keterbatasan mereka tetap bersekolah. Perjalanan karir Umi kuliah S1 di jurusan Pendidikan Matematika Universitas Pasundan. Ketika lulus, Umi merupakan salah satu lulusan terbaik di pendidikan matematika. Ketika lulus itu Umi ditawari oleh dekan FKIP Unpas. Umi ingat namanya Bapak Dadang Iskandar. Beliau menyampaikan kepada Umi jikalau Umi melanjutkan S2 dan ingin menjadi dosen, maka Umi boleh mengajar di Unpas. Selanjutnya setelah berdiskusi dengan kakek, Umi lanjut kuliah di S2 pendidikan matematika. Setelah selesai di tahun 2006, ketika itu usia Umi sekitar 23-24 tahun. Umi menjadi lulusan termuda pada masa itu. Sekitar 6 bulan setelah Umi lulus, Umi ditawari untuk mengikuti seleksi tes dosen ke UIN Yogyakarta. Namun karena ada sesuatu dan lain hal, akhirnya Umi ikut tes dosen di UPI sendiri. Alhamdulillah atas kehendak Allah, Umi diterima jadi dosen di UPI dengan status CPNS. Pada tahun 2015, Umi di usia 32 tahun, Umi menyelesaikan kuliah doktoral Umi di UPI. Kakek pesan ke Umi, kakek tidak bisa kasih harta yang banyak ke Umi. Namun kakek akan selalu mendukung setiap usaha Umi untuk menggapai cita-cita. Saat ini Umi diamanahi untuk memimpin sebagai ketua program studi PGSD di UPI kampus Purwakarta. Bahagia sekali karena lingkungan Umi, profesi Umi sebagai seorang dosen ini memberi peluang besar untuk mencari amal soleh di bagian yang ketiga itu, yaitu berbagi ilmu yang bermanfaat kepada para mahasiswa Umi ataupun kepada para guru yang terkadang Umi juga memberikan pelatihan ataupun narasumber di berbagai webinar nasional ataupun internasional. Umi masih ingat ketika kelas 6 SD, Umi tidak bisa ujian nasional waktu zaman itu. Tidak bisa di sekolahan Umi karena muridnya sangat sedikit. Umi dan teman-teman Umi harus menyeberang lautan dari pulau kecil itu menuju ke pulau yang besar, Pulau Belitungnya gitu. Kira-kira sekitar 30-45 menit perjalanan. Ketika itu seingat Umi, setiap hari dalam 5 hari Umi naik kapal nelayan. Tidak pernah pakai seragam terlebih dahulu. Seragamnya kami simpan dalam plastik. Nanti ketika sampai di seberang di Pulau Belitung, kami akan bersembunyi di balik bebatuan untuk berganti pakaian. Setelah itu kami akan berjalan sekitar 5 km untuk sampai pada SD terdekat
dari desa kami untuk ikut serta dalam ujian nasional itu. Yang paling berkesan adalah ketika ikut tes ujian CPNS dosen di UPI, Umi tes terakhirnya ketika wawancara, tes TOEFL, terus ada tes bidang studi. Umi ingat ketika itu Umi baru 3 hari selesai melahirkan kakak. Harus Umi tinggal, masih sangat merah, jadi tidak boleh dibawa keluar rumah. Itu hikmahnya ketika kita punya tekad dan Allah ridho atas usaha kita, insya Allah segala yang kita cita-citakan bisa digapai. Ini buat kakak terutama, inginnya ingat kak bahwa hidup itu tidak selalu sesuai dengan yang kita. Yang perlu kita ingat seperti yang Umi katakan tadi, ranah manusia itu hanya usaha dan doa. Ada hal-hal yang membuat usaha kita dan doa kita dikabulkan oleh Allah. Salah satunya dengan cara kita selalu menjauhi segala larangan Allah dan mematuhi segala aturan Allah. Kalau manifestasi cinta Allah itu salah satunya adalah cinta dari kedua orang tua kita. Gak ada kak batasan hijab di langit yang tidak tembus doanya ketika seorang ibu sudah menegadahkan kedua tangannya dan berdoa untuk kebaikan anaknya. Itu sangat luar biasa. Jadi Umi berharap kakak tidak hanya cerdas dalam bidang keilmuan, tetapi kakak punya sesuatu yang lebih bisa menghiasi hidup kakak, yaitu akhlak yang baik yang ditunjukkan kepada kedua orang tua kakak, kepada sesama. Begitu biasanya dibungkusnya kakak cantik ketika kita selalu mengasah diri untuk berbuat yang terbaik. Jangan berbuat sesuatu yang tidak Allah sukai, lakukanlah sesuatu yang memang sesuai dengan aturan main Allah. Dan yang paling penting, tidak ada yang bisa membuat perbedaan di antara manusia di hadapan Tuhannya kecuali satu itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Ketika kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, insya Allah hidup kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kata nenek, kalau kita tidak bisa jadi pohon jati, jadi rumput pun jadi. Tapi jadilah rumput yang paling hijau di antara rumput lainnya. Karena pohon jati ataupun rumput itu sendiri pasti sama-sama berguna bagi sesama. Kenapa harus jadi yang paling bagus? Karena pasti rumput yang paling segar, paling baik, pasti lebih memberikan manfaat daripada rumput yang mungkin kering dan gersang. Mungkin itu dari ini.